Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Fadila Putri Aunida, nomor induk mahasiswa D1A 020270. Di sini saya akan menjelaskan asas pemisahan kekuasaan dan asas pembagian kekuasaan setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Tujuan amandemen. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan federatif. Menurut Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu res politica, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Pemisahan kekuasaan negara berarti kekuasaan negara tersebut dipisahkan dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun mengenai fungsinya. Atau dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yaitu lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga melaksanakan fungsinya masing-masing. Pembagian kekuasaan negara berarti kekuasaan negara dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan negara tersebut dibagi tetapi tidak dipisahkan. Hal tersebut berakibat bahwa di antara bagian-bagian kekuasaan negara tersebut memungkinkan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama. Sistem pembagian kekuasaan negara ini dianut oleh banyak negara di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik pokok-pokok simpulan sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen tidak menganut lagi model pembagian kekuasaan secara vertikal atau distribution of power, tetapi pemisahan secara horizontal, separation of power. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip check and balance dalam hubungan antar lembaga negara dan menghindarkan campur tangan lembaga negara yang satu terhadap lembaga negara lainnya. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, terjadi perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,
tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.